Hai guys, selamat datang di channel aku. Aku Chris dan kali ini kita akan review parfum. Yes, ini aku dapat perfume atau bisa kita bilang cloud mist. Oke, ini dari Savenco. Udah kelihatan ya dari langsung di depannya di sini ada tulisan Savenco dan ini lambangnya Savenco nih. Keren ya. Dan ini aku dapat PR package ya. Jadi ini mungkin spesial gitu. Dan sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Savenco team yang udah ngirimin aku ini nih gitu. Jadi biar aku tuh bisa nge-share nih ke teman-teman YouTube semua nih gimana sih pengalaman aku dan opini aku ketika menggunakan varian-varian terbarunya dari Savenco ini. Yes, kenapa aku bilang varian-varian terbarunya? Karena di dalamnya nggak cuma satu nih. Nah, datangnya tuh seperti ini nih, lumayan besar banget. Biasa Savenco itu selalu kreatif banget untuk PR package-nya. Aku bener-bener tepuk tangan banget, hands down banget, bener-bener oke banget Savenco pokoknya untuk PR package-nya. Dan mungkin ini di kamera tuh nggak akan kelihatan semua ya, mohon maaf nih, ini karena gede banget jujur ini. Nah ini tuh datang tuh ini kayak tas pouch kayak gitu, kayak goodie bag kayak gitu. Nah, jadi kita buka aja ya. Nih mohon maaf nih kalau misalnya jadi yang nggak fokus gitu. Ya dalamnya itu ada awan. Kenapa aku bilang awan? Karena lihat dong, aduh ini oke banget. Ini tuh kayak soft banget gitu. Dan di sini tuh ada lambang Savenco sama tulisan Savenco. Jadi pas aku buka, awalnya aku kira, hah kok aku dapet bantal sih gitu. Nah ternyata aku baru oh jadi konsepnya ini tuh awan gitu ya. Mungkin ini aku kesotoyan aku aja. Jadi seperti ini nih. Cuman parfumnya mana ya gitu. Nah ternyata parfumnya tuh ada di dalam sini ya. Jadi dia tuh beneran kayak bantal aja gitu. Di sini ada sletingnya nih di belakangnya sini, kelihatan nggak ya di kalian? Ya ada sletingnya di sini. Kita buka langsung ya. Dalamnya tuh apa aja sih? Biar aku share nih ke kalian juga. Jadi dalamnya tuh ada kartu seperti ini. Ini cantik banget serius. Gambarnya oke banget nih, cantik banget. Terus di belakangnya ini, aduh. Ini aku nggak bisa romantisan ya, nggak bisa baca puisi or something. Jadi kalau misalnya kalian mau baca silahkan di pause. Nah terus di dalamnya juga nih ada ini. Apakah ini? Aku juga awalnya kurang tahu ini apaan sih gitu kan ya. Aku masih belum ngeh. Ternyata pas aku buka, ini aku belum seduh sama sekali ya karena aku pengen kalian juga bisa dapat experience ngebukanya juga bareng sama aku. Jadi di sini tuh ada 3 nih. 3 ini tuh tea. Jadi teh ini tuh sebenarnya isinya tuh. Nah jadi ada 3 ini dan ini tuh sama kayak si nama-nama parfumnya gitu. Ada Annabelle Lee, ada Sonnet 116, terus ada Remedia Amoris. Dan itu kayaknya Savenco itu dia kolaborasi sama ST Rakyat ya ini, kalau aku nggak salah ya. Dan aku ini penasaran banget serius, aku pengen nyobain banget nih, nanti aku coba seduh deh ya ini. Nah terus nih di dalamnya baru deh nih ada 3 varian parfumnya. Ini dia ada yang pertama, yang kedua, dan juga ada yang ketiga. Ini dia. Nah ini aku beresin dulu sebentar ya. Ya ini dia nih ketiga packagingnya Cloud Mist dari Savenco. Ini cakep-cakep banget seriusan. Ya ampun ini gambarnya juga oke-oke banget. Dan ini aku baru ngeh nih, kenapa kok ini ada teh ya gitu. Kenapa dikasih teh gitu. Aku sebelumnya tuh nggak tahu sama sekali gitu. Apa hubungannya. Dan ternyata setelah aku baca notes-notes dari ketiga varian Cloud Mist-nya Savenco. Dan mereka ini tiga-tiganya itu ada unsur tehnya atau ada notes tea-nya. Jadi ya itu dia mungkin nyambungnya ke situ gitu ya. Dan aku jadi makin penasaran sama tehnya seriusan. Apakah ini si Remedia Amoris rasa tehnya tuh akan sama aromanya kayak si Cloud Mist-nya gitu kan ya. Nah ini karena ada 3, jadi mungkin akan aku cepet-cepet aja nih untuk reviewnya ya. Jadi kalau misalnya memang kalian ada pertanyaan, boleh tanya di komentar atau bisa langsung DM ke Instagram aku juga boleh aja. Nanti kita diskusi di sana, oke? Nah, jadi yang pertama itu yang mana dulu ya? Yang Annabelle dulu kali ya, nih yang paling pink gitu ya di antara yang lain. Ya untuk Annabelle packagingnya tuh seperti ini ya, di dominasinya warna pink kayak gini. Dia tuh ini packagingnya tuh kayak kertas apa ya? Bukan kayak yang tahu kan, bukan yang glossy kayak gitu, bukan. Ini tuh enak banget dipegangnya juga. Dan ini tuh dia Cloud Mist-nya tuh yang aku punya ini 150 ml dan setahu aku memang cuma ada 150 ml ya. Setahu aku, oke?
Nah, seperti ini cantik banget gitu ya. Ini ada tulisan Sav & Co-nya, terus di sini Annabelle, dan dia tuh dibukanya tuh ke atas kayak gini, dan dia tuh nggak ada kayak solasi atau something kayak gitunya, nggak ada. Jadi nih si ini nih keren banget nih, packaging nih kayak ngeklik gitu loh. Tuh, ada bunyi klik gitu. Langsung ke sealed gitu tuh. Nggak kebuka gitu. Ini oke banget packagingnya juga. Dan botolnya nih. Tuh, lihat. Aduh, ini oke banget menurut aku. Si Sav & Co kan biasa yang kita tahu itu dia botolnya itu kotak hitam terus ada tulisannya di depannya gitu, udah gitu aja kan ya. Nah, untuk Cloud Mist ini tuh mereka beneran berinovasi di packagingnya ini. Walaupun memang dia tuh plastik semua ya, packagingnya plastik semua dari capnya sampai si bagian botolnya ini tuh dia plastik semua. Cuman ini cakep banget untuk dipajang gitu, itu cakep banget, dan di atasnya ini ada lambang Sav & Co, dan di belakangnya tuh ada tulisan Sav & Co nih. Jadi menurut aku ini oke banget nih untuk packagingnya. Nah, sebelum kita spray nih si Annabelle, jadi aku coba kasih tahu dulu ke kalian untuk notes-notes dari Annabelle ya. Ya, untuk top note-nya, dia tuh ada Islay Kitty, Pear, dan juga Petalia. Middle notes-nya itu ada Akigalawood. Ini mohon maaf nih kalau aku salah penyebutannya. Rosary Delhay, dan juga Kashmiran. Dry down-nya itu atau base-nya ya, itu ada Creme de Framboise dan juga Amber. Dan aku yakin nih nanti aku yang berikut-berikutnya juga ini pasti ada salah penyebutan not, jadi tolong dimaklumin ya. Mohon maaf banget, oke? Nah, sekarang kita spray ya si Annabelle ini, oke? Tangan kiri aku di sini. Nah, dia sprayernya juga mungkin itu kenapa dinamain Cloud Mist. Jadi sprayernya tuh yang beneran soft gitu ya, yang beneran kayak misty gitu, yang aduh ini oke banget sprayerannya. Aku suka banget, oke? Nah, kalau untuk aromanya, si Annabelle ini gimana sih aromanya di hidung aku? Nah, yes, si Annabelle ini, jadi dia ini di awal spray, aroma manis dan sedikit asam dari fruity notes-nya yang paling vokal menyapa aku. Dan dia juga ada kesan sedikit sharp, tapi hilang, terus timbul lagi, terus hilang lagi, kayak gitu loh. Jadi kayak sharpnya nggak bener-bener stay terus untungnya. Jadi masih aman-aman aja di hidung, walaupun memang agak sedikit mengagetin sih awal-awalnya kalau boleh jujur. Dan dari awal spray, dia ini aromanya langsung ngasih kesan feminin di hidung aku ya. Jadi kayak memang beneran ini tuh aroma yang cocok banget untuk para wanita gitu ya. Cuman ya nggak nutup kemungkinan juga gitu kalau misalnya cowok suka pakai ini, ya udah pakai aja, nggak ada yang salah gitu kan ya. Di sini nggak ada tulisannya untuk cewek doang kok gitu ya, oke? Nah, terus dan aku tuh bisa banget ngebayangin aroma Islay Kitty di Annabelle ini. Jadi kayak bisa ngebayangin tuh pas baca notes-nya, terus aku cium ini, oh iya ada loh gitu aroma si Islay Kitty itu gitu. Jadi kayak ada asam-asamnya gitu kan, Lay Kitty itu ada asam-asamnya, terus ada manisnya juga. Nah, itu tuh kayak gitu tuh si Annabelle ini. Nah, dia nih makin lama aroma manisnya tuh makin keluar dan mulai agak hangat aromanya. Karena ambery notes-nya itu. Tapi dia tuh tidak ngasih kesan heavy atau berat gitu loh hangatnya. Tetap tercium ringan. Karena memang ya balik lagi ya, ini tuh konsentratnya tuh bukan kayak EDP gitu ya. Jadi kayak itu masih kayak beneran cloudy gitu. Kayak gimana ya, ringan banget deh pokoknya untuk kita spray-spray dan kita sniff gitu. Dan kalau boleh jujur nih, di hidung aku pas pertama kali spray si Annabelle ini kok kayak familiar ya gitu. Jadi dia tuh kayak versi ringannya Herba Pura, tapi kayak dicampur juga sama Baccarat. Menurut aku ya, ini seperti itu. Dan aromanya itu nggak sama persis memang sama dua parfum yang tadi aku sebutin. Tapi kayak sekilas-sekilas mengingatkan aku sama percampuran dua parfum tersebut gitu. Jadi itu tuh kayak, ini bukan something new di hidung aku gitu. Tapi ya itu dua parfum yang enak banget itu sebenarnya ya gitu. Itu tuh kayak di-combine jadi satu di Annabelle ini. Di hidung aku seperti itu nih gitu. Aku impresinya seperti itu sama si Annabelle. Cuman balik lagi, ini tuh versi yang sangat-sangat ringannya dibanding dua parfum itu. Kan dua parfum itu terkenal dengan strong banget kan ya, langsung nonjok gitu ke hidung gitu aromanya. Nah, yang si Annabelle ini tuh masih soft banget untuk di hidung, oke? Nah, terus juga nih, Annabelle ini cocok dipakai kapanpun menurut aku. Dan masih sangat cocok dipakai dari remaja sampai dewasa. Jadi kayak udah ini bisa kalian pakai untuk kemana aja, untuk occasion apapun gitu. Dan juga kalian misalnya masih sekolah atau udah kantoran, masih cocok pakai Annabelle menurut aku. Terutama untuk kalian para wanita ya, karena menurut aku ya balik lagi, ini tuh aromanya kayak 89% itu tuh lean-nya ke feminin langsung gitu.
Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung ke yang berikutnya ya. Ya, yang berikut ini ada Remedia Amoris. Ini mohon maaf ya kalau misalnya aku salah penyebutannya, oke? Di sini juga dia sama nih teksturnya, segala macamnya sama, cuman memang gambarnya beda gitu ya. Ini tuh didominasi dengan warna seperti ini. Ini juga cakep banget menurut aku, artistik banget gitu ya, estetik gitu pokoknya si Cloud Mist dari Savenco ini. Nah, aku buka ya dalamnya. Nah, kalau si Remedia Amoris ini dia warnanya tuh seperti ini. Ini aku paling suka deh, jujur. Ini warnanya yang paling aku suka si Remedia Amoris ini. Jadi dia tuh kayak warnanya tuh warna grey kayak gini, sama di atasnya juga ada lambangnya Savenco, di sampingnya juga nih ada tulisan Savenco. Di belakangnya kosong ya, ini nggak ada apa-apa, cuman ada tulisan Remedia Amoris di depannya ini sama Cloud Mist dan Savenco gitu. Menurut aku ini packagingnya oke. Nah, kalau untuk notes-nya nih, Remedia Amoris, ini top notes-nya itu ada bergamot dan juga spearmint. Middle notes-nya itu ada Kyobanca, mohon maaf nih kalau aku salah ya. Terus ada jasmine bud dan juga sweet violet. Dry down notes-nya itu ada chantilly cream, atlas cedar, dan juga cashmeran. Oke, nah sekarang kita langsung spray Remedia Amoris. Tadi yang sebelumnya kan di sini ya. Sekarang si Remedia Amoris di sini, oke? Tuh, ini sama. Semua ini sprayernya oke-oke semua. Oke banget sih Savenco. Nah, kalau untuk aromanya Remedia Amoris ini seperti apa? Nah, dia ini nih, di awal cium, aroma sharp dari bergamot yang diikutin sama aksen mint yang duluan menyapa aku. Walaupun memang jujur ya, untuk mintnya itu dia tidak terlalu yang kayak, oke, gue langsung notice itu ada mintnya gitu. Enggak. Jadi si mintnya itu kayak beneran barengan sama si bergamotnya kayak di belakangnya persis gitu. Jadi kayak agak nyaru gitu, ini bergamot doang atau ada mintnya juga gitu. Cuman kalau misalnya ditegasin ada kok aroma mintnya juga. Tapi nih yang paling menonjol juga di Remedia Amoris ini aroma woody atau aroma kayu gitu ya. Aku seperti mencium aroma kayu kering yang ngasih kesan tuh dewasa ya di Remedia Amoris ini menurut aku. Jadi untuk kalian nih yang memang beneran suka sama aroma-aroma yang kekayuan, kalian akan suka sama Remedia Amoris menurut aku. Dan aku juga mencium sedikit aroma teh yang agak pahit gitu. Tehnya tuh bukan tipikal teh yang light gitu, tapi dia tuh teh yang kayak udah lama gitu dicelupnya gitu. Jadi kayak lumayan pahit gitu. Nah, cuman kita masih mencium aroma teh yang memang khasnya aroma teh gitu loh. Ngerti kan ya maksud aku? Dan aku juga nggak tahu kenapa ya, jujur ya di hidung aku dia sedikit mengingatkan aku sama Le Labo Santal 33. Nggak sama persis, enggak. Tapi vibe-nya tuh kesana. Jadi kalau kalian suka sama Santal 33, mungkin kalian akan jadiin Remedia Amoris ini favorit kalian menurut aku. Dan ini nih, cocok banget untuk kalian yang kurang suka sama parfum yang aromanya manis kentil gitu. Karena Remedia Amoris ini, itu tuh kesannya kayak misterius, tapi approachable gitu. Bukan yang misterius galak yang nggak bisa dideketin, enggak. Tapi karena dia aromanya juga ringan, menurut aku cocok aja dipakai kapanpun, nggak ada kesan too much sama sekali. Aku pun waktu pas wear test dia, aku coba di pagi hari, siang hari, dan juga malam hari, aku nggak ada masalah sama sekali. Karena biasanya kan parfum yang lebih dominannya woody gitu tuh kan agak tricky ya untuk dipakai di siang hari gitu. Nah ini tuh masih oke-oke aja, masih fine-fine aja menurut aku. Dan ini tuh yang paling unisex di antara yang lain. Ini tuh dipakai cewek cowok masih oke banget menurut aku. Nah, sekarang kita next yang ke terakhir ya, si Sonnet 116. Kalau si Sonnet 116 atau Sonnet 116 ini tuh dia tuh lebih dominan ke warna hijau gitu ya, seperti ini nih gitu. Ini mohon maaf ya, ini tuh kayaknya aku akan entah ini bener atau ada salahnya. Jadi kayak dia tuh ada tahap awal, terus ada tahap pertengahan, terus ada tahap terakhir gitu. Nah ini kayaknya aku agak ngacak nih, mohon maaf nih ya gitu. Kalau misalnya kita baca-baca dari puisi-puisinya. Nah ini nih, si Sonnet ini tuh seperti ini, dia tuh packagingnya ya, sama-sama cantik semua. Jadi kita langsung buka aja. Nah kan, ya ini dia si Sonnet ini warnanya hijau. Dan dia ini by the way, warna-warnanya itu nggak cuma di capnya doang, tapi di botolnya juga ada warnanya gitu. Jadi itu ngebuat kayak makin cantik lagi gitu ya. Nah si Sonnet ini juga sama tuh, di atasnya ada ini, ada tulisan Savenco juga. Ini oke banget juga warnanya ya, seger gitu kayaknya ya warna si Sonnet ini.
Nah, kalau untuk notes-nya si Sonnet 116 ini, dia tuh top notes-nya itu ada Virgin Mojito, terus juga Rice Powder, middle notes-nya itu ada Puka Musika, mohon maaf nih, aku salah tuh pasti. Terus dia ada Jasmine Sambak dan juga Cyclamen. Dry down notes-nya itu ada Milk Mousse dan juga Sandalwood and Ambred, oke? Nah, sekarang kita spray nih si Sonnet 116 di tangan kanan aku di sini. Oke, sprayernya juga sama-sama cantik ya, bagus deh pokoknya si sprayernya emang nggak ada masalah sama sekali. Cuma memang pas nutupnya agak susah nih aku. Oke, sip. Nah, dia nih aromanya nih si Sonnet 116 ini di awal spray langsung ada aroma pahit. Terus ada manisnya juga nih tapi. Jadi mereka tuh kayak balance gitu loh nyapa aku di awal spray. Jadi si pahit dan manisnya itu kayak jalannya tuh barengan gitu. Jadi tidak terlalu overpower si pahit dan tidak terlalu overpower si manis juga gitu. Itu beneran balance banget menurut aku si Sonnet 116 ini. Nah, tapi aroma pahit itu nggak lama kok. Jadi transisinya lumayan cepet ke aroma sweet floral menurut aku si Sonnet 116 ini. Karena di middle aroma bebungaan tuh mulai muncul. Yang paling aku notice itu bunga jasmine yang ngasih kesan creamy. Dan walaupun munculnya tuh nggak yang kayak langsung Hi, I'm Jasmine gitu. Enggak. Jadi dia tuh masih tipis-tipis aja munculnya. Tapi itu bisa berasa gitu. Dan menurut aku nih si Sonnet 116 ini tuh cocok untuk kalian yang pengen aroma bebungaan tapi nggak mau yang too much kayak di taman bunga gitu. Ini tuh karena masih ada dimensi aroma lainnya juga nih di si Sonnet 116 ini. Jadi dia tuh kayak ada aroma creamy tapi woody-nya tuh tetap menonjol juga. Tetap ada woody-nya menurut aku ya di Sonnet 116 ini. Jadi dia tuh tapi woody-nya bukan tipikal woody yang terlalu dominan yang kayak sehingga kayak buat si Sonnet ini jadi dark gitu aromanya, enggak menurut aku. Dia tuh masih kebantu banget sama aroma creamy itu. Nah ini nih di dry down jadi powdery di kulit aku dan jadi soft banget aromanya, bikin nyaman gitu kalau di kulit. Nah jadi kayak di dry downnya tuh kayak ada aroma musky, terus woody yang tipis-tipis gitu. Jadi itu bikin nyaman menurut aku si Sonnet 116 ini. Jadi pokoknya si Sonnet ini nih dia tuh di pertengahan nih, kayak di awal pahit, terus lama-lama aromanya manis tuh keluar gitu. Jadi ini pilihan untuk kalian nih. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya aroma yang dimensinya berubah gitu ya, dari pahit ke manis nih, kalian bisa nyobain si Sonnet 116. Nah, kalau untuk SPL gimana sih performa dari ketiga Cloud Mist-nya Sav & Co ini? Oke, aku akan jujur aja di sini ya. Ini jujur banget, untuk di kulit aku mereka tuh SPL-nya tuh weak to moderate menurut aku. Jadi projection-nya tuh menyebar pas kita spray pertama aja. Dan CH-nya juga aku tidak begitu notice sama sekali ya di antara mereka ini. Dan untuk ketahanan di kulit aku tuh mentok di 3 jam. Itu juga aku udah coba pakai body lotion sebelumnya gitu untuk kayak lebih nge-boost ketahanan mereka. Tapi ternyata memang mentoknya di 3 jam. Itu juga udah tipis banget di jam-jam terakhir. Dan kalau untuk di baju memang dia lebih tahan lama sih, walaupun aromanya tetap tipis gitu, kayak cuman ya ada terus kalau misalnya kita nempelin hidung kita ke titik baju yang kita spray mereka gitu. Cuman kalau untuk kita bergerak ada aromanya sih enggak ya, di aku terutama, oke? Cuman sangat wajar, karena menurut aku, dia tuh kan tipenya body spray ya atau cloud mist gitu. Jadi nggak heran kalau ketahanannya tidak begitu menonjol, terutama di kulit aku gitu, karena memang udah biasa banget aku kalau misalnya kayak body spray, body splash kayak gitu tuh memang nggak tahan lama di kulit aku biasanya seperti itu gitu, oke? Nah kalau untuk harganya terakhir kali ini aku cek dan by the way ini udah launching nih pas aku record ini dia udah launching. Dia tuh harganya di 149.000. Kalian dapat 150 mili nih, gede kan ya. Nah itu tuh aku nggak tahu harga diskon launching atau memang akan segitu terus harganya. Jadi kalau misalnya memang kalian pengen lebih tahu gitu, kalian klik aja link di description box aku biar langsung ke Sav & Co-nya, oke? Oke, menurut aku nih ya, kalau kalian memang tipe yang gampang pusing kalau pakai parfum, nah body mist atau cloud mist ini tuh bisa banget jadi teman kalian. Karena aroma-aromanya tuh cenderung terkesan ringan gitu loh. Jadi masih aman untuk kalian yang gampang mabok parfum. Tapi tetap mau wangi gitu, walaupun kayak aduh gue nggak kuat nih hidung gue kalau misalnya nyium parfum yang terlalu nyegrek gitu. Nah tapi gue tetap pengen wangi gitu. Nah ini kalian nih solusinya ini, mereka ini gitu. Dan dia juga kan cukup besar ya, jadi untuk respray tuh nggak akan takut cepet habisnya gitu loh. Nah untuk favorit aku yang pertama itu nih Remedia Amoris, ini yang paling pertama menurut aku.
Nah, kedua ini Sonnet 116 dan ketiga itu Annabelle D gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah nyobain, tolong kasih tahu aku favorit kalian yang mana sih? Yang paling pertama deh, yang paling satunya itu yang mana tuh yang kalian suka, oke? Nah, mungkin segitu dulu review dari aku untuk Cloud Mist dari Savenco. Semoga kalian suka sama reviewnya, semoga kalian juga terbantu sama reviewnya. Kalau misalnya suka, tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.